kawan-kawan, alhamdulillah kita berkumpul lagi dan masih dengan saya Ihsanuddin Suryani, tentunya dalam acara sharing santai. Sharing santai untuk menggali informasi terkini dan yang akan datang. Oke baik, pada saat ini saya sedang bersama Rikil Amri, yaitu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cilegon. Periode berapa tuh? 2019-2020. 2019-2020. Oke, teman-teman, ini muka-muka ganteng ya, muka-muka pimpinan ya Allah subhanallah. Saya sangat senang sekali dengan adanya organisasi HMI. Mungkin supaya kita lebih tahu teman-teman ya, apa sih HMI itu, dan mungkin sedikit dijelaskan profil dari Ketua Umum Rikil Amri. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikil Amri, SPD. Tempat tanggal lahir Serang 3 Januari 1996. 96 ya, masih muda ya. Alhamdulillah, saya asli orang Cilegon. Orang Cilegon asli. Bertempat tinggal di lingkungan Cidangdang, Kelurahan Rawa-Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Iya. Asli orang Cilegon. Asli orang Cilegon. Baik, alhamdulillah pada tepat tahun 2019 diadakan konferensi cabang, dan terpilihlah saya dan diberi amanat oleh kawan-kawan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cilegon periode 2019-2020. Memang proses lika-liku saya ber-HMI itu tidak serta-merta langsung menjadi ketua. Iya, betul. Sudah ada proses ya. Iya. Semenjak saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah di 2015. Alhamdulillah pada tahun kemarin 2019 saya diwisuda, tepat lulus 4 tahun. Baru semester 1 memang cerita berpengalaman ber-HMI dulu ya. Semester 1 awal-awal memang saya belum mengenal organisasi. Pertama masuk kuliah masih mengikuti alur, karena memang basic saya sedari kecil semenjak lulus SD saya langsung dibuang ataupun di pesantren. Oh, anak santri teman-teman. MTS sama ayah saya di pesantren. Di pesantren Salafi di Nurul Taklim Tilawatul Quran Kedung. Dan 6 tahun saya sekolah sambil pesantren, karena pesantren Salafi ya. Makanya saya sejak sekolah mungkin ikut berorganisasi OSIS juga masih pasif lah, nggak terlalu aktif. Dan ketika kuliah menginjak dunia perkuliahan sangat berbeda ternyata dengan dunia sekolah. Terutama semenjak mengenal organisasi internal. Memang sebelum saya mengenal organisasi eksternal, saya lebih dulu kenal organisasi internal, BEM ataupun DEMA ya. Di Setit itu namanya DEMA Setit Al-Hariyah. Proses semester 1 biasa mengikuti belajar KBM, mata kuliah dan lain sebagainya. Semester 2 saya baru menginjak kenal organisasi internal DEMA tersebut. Saya diajak oleh salah seorang senior untuk mengikuti organisasi internal melalui kaderisasi. Saya ikutlah itu organisasi internal DEMA. Lama-lamaan saya menjadi mahasiswa yang memang ikut berkecimpung di dalam dunia organisasi. Tidak menjadi kupu-kupu ya. Iya. Kuliah pulang. Alhamdulillah di semester 3 saya awal ikut berorganisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Di sini saya banyak belajar. Belajar yang pertama ketika mengikuti LK1 ataupun basic training ya. Di situ banyak sekali pengalaman. Sebelumnya orang-orang berkata, kenapa masuk HMI? Padahal banyak sekali organisasi lain. Jujur saya masuk HMI itu tanpa suruhan, tanpa paksaan dari orang lain. Saya dari hati saya sendiri melihat dunia organisasi itu banyak, memilah dan memilih, dan melihat bahwa saya meneguhkan hati untuk ikut terjun dalam organisasi HMI ataupun Himpunan Mahasiswa Islam. Saya ikut basic training di 2016. Ikut alur biasa perkaderan,
dalam LK1 tersebut banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil, baik tentang keumatan, kebangsaan, keindonesiaan, agama dan lain sebagainya, tentang Islam, terutama doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh HMI itu tidak keluar dari agama kita. Agama Islam. Ya. Di usia muda udah dapat itu ya, Tom ya? Ya, alhamdulillah. Luar Ya, biasa. di dalam dunia organisasi saya banyak pengalaman, banyak pelajaran yang saya ambil. Sampai saya masuk ke HMI di awal, saya didorong oleh seseorang juga untuk menjadi pemimpin di internal. Dan alhamdulillah setelah saya ikut LK1, saya didorong untuk menjadi pemimpin, yaitu menjadi wakil ketua DEMA atau Wapres, wakil presiden mahasiswa. Itu masih semester 4 lah saya. Itu saya mengikuti alur, memang di HMI saya masih anggota, masih kader biasa. Saya mengikuti diskusi, kajian dan lain sebagainya. Begitupun di DEMA saya mengikuti alurnya, dan selesai di pengurusan DEMA, jabatan sebagai wakil presiden mahasiswa, saya menggeluti HMI kembali karena jabatan di organisasi strategis sebelumnya di DEMA. Saya berpindah dalam artian ikut kontestasi dalam pengurusan HMI. Yang pertama, saya sebelum menjadi ketua, saya menjadi ketua bidang P3A ataupun perkaderan di komisariat ataupun HMI tingkat kampus ya. Selanjutnya saya didorong juga dan diberi amanah menjadi ketua umum komisariat. Wah, luar biasa. Ketua umum komisariat itu HMI di tingkat kampus, namanya komisariat. Saya didorong dan diberi amanah, alhamdulillah 1 tahun periode 2018-2019. Saya menghabiskan waktu di komisariat di tingkat kampus dengan menggeluti diskusi, kajian, dan menangkap isu-isu keumatan dan kebangsaan. Begitupun proses saya. Ketika saya basic training di 2016, saya ikut intermediate training ataupun LK2 HMI cabang Garut di 2017. Jadi saya memberanikan diri karena memang sebelum-sebelumnya saya masih terdapat di zona nyaman seperti itu. Oh iya betul. Emang yang paling sulit itu ya, keluar dari zona nyaman itu. Saya mencoba keluar dari zona nyaman karena saya jujur dari semenjak sekolah dasar sampai perguruan tinggi saya sekolah itu di Cilegon. Hanya sekolah ya? Iya, sekolah di Cilegon, SD, MTS, Aliyah sampai perguruan tinggi saya menuntut ilmu itu di daerah Cilegon. Iya. Makanya saya memberanikan diri dengan organisasi ini ikut di himpunan dalam artian intermediate training, latihan kader 2, akan tetapi bukan di internal. Lanjut, saya mengikuti LK2 di himpunan mahasiswa dalam cabang Garut, Jawa Barat. Ya. Saya di situ merasakan bahwa dunia pendidikan, dunia politik, dunia ekonomi dan sebagainya, saya merasakan ketika memang keluar dari zona nyaman, terutama di Cilegon ya. Saya keluar di Jawa Barat ataupun di cabang Garut, saya mengikuti diskusi, kajian dan sebagainya. Saya merasa bahwa saya itu belum punya apa-apa. Ilmu saya masih jauh dari orang-orang lain. Biasanya semakin mengetahui semakin kurang. Nah ya. Saya merasakan hal itu. Saya semakin termotivasi ketika saya mengikuti LK2 di cabang Garut tersebut di 2017. Sehingga saya diberi amanah tadi di 2018, saya menjadi ketua umum. Saya pun tidak henti di situ. Di 2018 saya mengikuti training of trainer. Jadi ini trainingnya khusus untuk guru di HMI gitu. Yang namanya tingkatannya lebih dari LK2 ya? Bisa dikatakan untuk mengelola ataupun menjadi instruktur di HMI itu harus mengikuti SC ataupun TOT ini. Saya ikut 2018 di cabang Bandar Lampung di daerah Sumatera. Jadi saya pergi ke Bandar Lampung mengikuti melalui bekal yang saya punya dari Cilegon untuk saling bertukar pikiran ya, bertukar gagasan dengan peserta pun sama seperti di cabang Garut. Seluruh peserta dari HMI itu dari Sabang sampai Merauke. Wah, luar biasa ya. Gara-gara HMI ketemu dari seluruh orang dari Sabang sampai Merauke. Dan juga beberapa daerah sudah penuh. Alhamdulillah teman pun kan semakin banyak teman ber-HMI itu dimanapun pasti ada. Jadi saya mengikuti kan cabang Garut di tingkat nasional, cabang Bandar Lampung ikut TOT tingkat nasional juga, dari banyak peserta dari luar. Tidak habis dari situ, di akhir 2019, akhir kepengurusan saya di komisariat, saya memberanikan diri untuk mengakhiri training yang terakhir di HMI itu ya LK3 atau Advanced Training. Jadi orang bilang dulu itu
banyak orang takut dengan LK3 ini. Ikut LK3 Nah, itu. dengan apa ya, yang dinamakan senior-senior terdahulu lah, takut nggak lulus, takut ini. Justru saya lebih tertantang kan, ketika memang masa sih ya orang lain bisa saya enggak gitu. Saya memberanikan diri melalui seleksi juga, sama sebelumnya seleksinya melalui jurnal. Saya buat jurnal itu sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Sengaja saya, kalaupun bisa sendiri, saya lebih baik sendiri daripada merepotkan orang lain gitu. Saya nggak bilang siapa-siapa itu. Tahu-tahu jurnal saya lulus gitu kan, itu pada kaget. HMI cabang Cilegon itu. Karena jujur di angkatan 2019 belum ada seluruh kader di HMI Cilegon itu yang LK3 gitu. Langsung naik ya. Iya. Hitung-hitung juga tingkatannya agak itu ya, agak singkat gitu, luar biasa. Mungkin kecerdasannya luar biasa lah. Iya, kalau orang bilang, oh kamu terlalu singkat, tiap tahun ikut training. Iya, betul lah. Tapi ini justru lebih menantang kepada saya. Training lebih tinggi bukan saja menunjukkan kesombongan yang tinggi. Saya tetap takdim, tetap menghormati organisasi HMI ataupun abang-abang kita yang lebih dahulu ber-HMI daripada kita. Walaupun secara jenjang training kita lebih tinggi gitu. Tapi saya lebih menghormati orang-orang yang jenjang trainingnya lebih tinggi dari saya, ataupun dari segi usia ya. Saya mengikuti LK3 ini di Badko Nusa Tenggara yang tempatnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat itu. Saya mikir di situ. Ketika lulus jurnal itu saya mikir, iya ya dari mana? Saya itu kalau di HMI memang organisasi yang tidak ada naungan dana ataupun kucuran dana dari mana, kecuali dari senior ataupun dari beberapa instansi lah yang memang memiliki jaringan dan relasi. Mas sempat berpikir saya berangkat dari mana, naik pesawat biaya dari mana, saya sempat berpikir dari situ. Dengan ikhtiar namanya yang sesuai dengan jargon yang yakin usaha sampai, saya nggak berhenti di situ. Saya ikhtiar terus, dari senior ini dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya dapat nih untuk berangkat doang ini. Saya alhamdulillah dapat buat berangkat, buat tiket pesawat, alhamdulillah ya ada gitu ya. Terserah di sana mau bisa pulang atau tidak. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya, yang penting yakin aja. Yakin. Kalau lihat orang tua saya, orang tua saya bilang, saya ditanyakan uang dari mana, saya yakin ada lah gitu. Saya bilang saya sama sekali nggak minta sama orang tua. Oleh katanya saya ikhtiar itu dari manapun itu, atau baik dari senior dan orang lain ataupun dari uang saya pribadi yang saya punya gitu. Alhamdulillah saya ikuti proses sama seperti yang lain. LK3 di Nusa Tenggara Barat pertama kali saya keluar yang memang jarak jauh dari Cilegon ini. Itu baru pertama kali saya ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sampai di sana pun saya alhamdulillah saya dengan kawan Serang. Jadi itu peserta sama tingkat nasional dari Sabang sampai Merauke. Cuman dari Jabodetabek Banten yang lulus 2 orang. Saya dari Cilegon sama dari Serang gitu. Berarti jargonnya terlaksana ya. Meyakini, mengusahakan dan sampai Nusa Tenggara. Ya alhamdulillah. Sampai di sana pun saya mengikuti prosesnya, training biasa, screening. Yang terutama yang paling titik beratkan itu di LK3 waktu itu ya, BTQ, baca tulis Quran. Itu BTQ bukan sekedar membaca dan menulis doang, itu menafsirkan Quran, mencari hadis dan sebagainya. Ini hadis asbabun nuzul seperti apa, itu waktu itu benar-benar saya menguras otak lah. Jadi sehari itu makan sehari kan, sehari sekali maksudnya. Sehari. Iya. Nggak ingat makan di situ, saya ingat belajar terus. Saya ditekan di situ selama kurang lebih 5 hari screening ya namanya. Screening itu sebelum masuk training. Saya lagi screening itu kurang lebih sampai makan pun hampir lupa karena terus-terusan belajar. Betul. Ini terus sampai alhamdulillah di sana training sampai 1 minggu. Selesai itu ya biasa kita main-main terlebih dahulu, keliling di wilayah Lombok ataupun di wilayah sekitarnya. Alhamdulillah saya 2 minggu lebih, bahkan hampir 3 minggu saya pulang dari sana dan saya berniat untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat. Luar biasa. Bukan saja menjadi guru bagi seluruh kader HMI, tapi saya niatkan untuk saling sharing bareng. Bukan niat menggurui juga. Selesai situ juga alhamdulillah, kebetulan setelah saya pulang dari training LK3 itu 1 minggu kemudian saya sidang skripsi. Wah langsung ya? Iya. Jadi saya tuh
Waktu LK3 pun saya memikirkan sidang. Nggak keluar dari antara akademisi dan organisasi. Jadi prinsip bagi saya, sukses akademisi, sukses organisasi. Karena kita niatan pertama kuliah itu bukan untuk organisasi, tapi niat untuk mencari akademisi ataupun perkuliahan. Kita nggak bisa ikut HMI kalau kita nggak bisa kuliah. Iya. Jadi saya coba menghilangkan statement ataupun stigma negatif itu, bahwa kita bisa ber-HMI sambil kuliah dan lulus tepat waktu, dan itu dikembalikan kepada pribadi kita, pribadi masing-masing gitu. Gak ada kata alasan gak lulus, gak wisuda gara-gara organisasi. Iya, karena banyak orang yang beralasan juga tuh ya, yang sering saya temukan, saya mah nggak ikut organisasi lah takut belajarnya terganggu gitu. Saya mah organisasi aja lah, belajar mah gampang. Nah itu, ini teman-teman buktinya organisasi sukses, belajar juga sukses. Ya, alhamdulillah. Malah belajar itu sukses karena organisasi tersebut. Iya. Justru saya lebih ketika semester 1 kan memang masih polos-polos, nggak kenal dosen dan sebagainya. Ketika ikut ber-HMI, justru alumni HMI yang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah 70% malah. Semenjak saya ikut HMI, kenal dosen karena beliau alumni HMI ya, kenal teman-teman yang semester atas gitu kan, ataupun semester bawah, itu berkat organisasi. Jadi nggak ada kata halangan buat mengucapkan saya nggak ikut organisasi karena takut keganggu belajar ataupun dan sebagainya. Memang konsekuensi ya. Ketika suatu acara berbenturan antara perkuliahan dengan organisasi, itu konsekuensi yang harus diambil. Kita harus memilih antara A dan B ketika itu mungkin, tapi nggak setiap hari juga. Karena memang waktu senggang itu kita banyak. Ketika pulang kuliah, yang tadi dikatakan kupu-kupu ya, pulang kuliah daripada kita pulang nggak ada kerjaan, lebih baik kita manfaatkan itu dengan dunia organisasi. Selesai di situ juga saya diberi amanah sampai menjadi ketua umum HMI cabang. Melalui proses tersebut, tidak serta-merta ber-HMI langsung menjadi ketua. Nggak ada. Apalagi HMI ini organisasi yang memang benar-benar menjadi perebutan kepemimpinan. Dalam artian bukan berambisi untuk menjadi pemimpin, tapi kita dididik di HMI itu untuk menjadi pemimpin progresif. Setiap manusia itu berhak menjadi pemimpin, dan kita pun menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi ketika masa-masa muda ini manfaatkan, kita mau memimpin organisasi kah, mau memimpin lembaga lain dan sebagainya, itu menjadi training ataupun menjadi pembelajaran pertama bagi kita semua ya, untuk menjadi pemimpin ke depan. Mungkin itu sekilas tentang proses perjalanan ataupun track record yang saya lakukan di HMI selama ini. Kalau diceritakan panjang lebar mungkin nggak cukup 1 jam ya. Baik tuh, sebetulnya nyangka gak sih sampai duduk di ketua umum Cilegon gitu? Dan kan alasan terbesarnya apa sih gitu? Pertama memandang HMI itu kayak gimana gitu? Nah itu justru yang saya sempat pikir Kak. Saya nggak habis pikir, saya ber-HMI sudah sejauh ini gitu. Iya betul. Dulu masuk HMI LK1 biasa lah, yang namanya orang polos masuk organisasi, ikut-ikut aja yang ikut organisasi. Itu semenjak saya mendalami lalu keluar dari zona nyaman, ikut LK2 di cabang Garut, saya mulai berpikir ke depan. Berpikir ke depan itu seperti apa? Yang ngisi materi pun ketika di cabang Garut itu bukan sembarang orang. Jadi ada kepala ataupun ketua DPRD, ada anggota DPR RI, ada Kapolres dan sebagainya, orang-orang besar lah. Dan itu termasuk wakil ketua DPR RI waktu itu di 2017. Itu alumni HMI. Wah, biasa. Jadi memang yang diceritakan oleh pemateri-pemateri itu pun nggak instan ber-HMI itu, nggak ujuk-ujuk jadi anggota dewan, tiba-tiba jadi kepala daerah, itu proses yang ditempa. Jadi HMI itu tempat ditempanya para kader yang memang bertahan ketika sabar dengan tempaan tersebut. Jadi saya nggak habis pikir memang, dan alhamdulillah saya terus menjalani, dan proses pahitnya itu nggak terhitung. Kalau orang lihat menjadi ketua umum cabang enak. Biasanya orang lihat hasilnya aja, prosesnya lupakan lah. Biasanya gitu orangnya. Padahal pahit, manis pahitnya itu saya benar-benar jalani lah. Makanya kalau sekarang disamaratakan, ketua umum HMI cabang itu orang bilang setara dengan wali kota, setara jabatan di HMI dengan kepala daerah. Makanya selama ini saya
mengkritisi kebijakan dan juga mungkin yang tidak pro rakyat ya Iya. artinya, dan juga menanggapi isu-isu terkini di Cilegon terutama, dan karena wilayahnya saya kan di tataran kota. Iya. Jadi saya tuh sebenarnya orang kecil yang ingin menjadi besar melalui organisasi ini. Iya. Penyambung lidah masyarakat Nah, saya ke disebut. pemerintah daerah. Nah, Itu ada itu kan ya, di orang HMI itu ada orang besar gitu. Nah, Ketum sendiri mengidolakan siapa sih di HMI tersebut gitu? Kan ada salah satu Iya, iya. orang siapa gitu, dan mengapa sih mengidolakan itu gitu? ya, ini yang lebih tertarik pertanyaan ini. Sejak saya ber-HMI itu ada 2 orang yang saya kagumi, alumni HMI. Yang pertama itu Nurholis Majid. Ini selain pendiri HMI ya, kalau pendiri HMI kan Lafran Tane ya, itu udah pasti ya. Selain dari pendiri HMI, yang pertama Nurholis Majid, Cak Nur dengan sebutan. Semenjak saya membaca buku-buku beliau tentang Islam modern dan lain sebagainya, itu sangat tertarik ya. Yang pertama itu Nurholis Majid, Cak Nur, dan itu satu-satunya ketua umum PBHMI 2 periode di tahun ataupun masanya tersebut, sampai menciptakan ataupun menggagas beberapa gagasan-gagasan yang berbeda dari sebelumnya. Bisa disebut juga tokoh Islam pembaharu, itu Nurholis Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, Anas Urbaningrum. Walaupun ya, Luar biasa. orang lihat sekarang memang terjangkit kasus ya korupsi ya, gitu. Tapi saya tidak melihat kesalahan. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi saya melihat sosok Anas Urbaningrum itu dari perkataan, dari retorikanya, itu sungguh saya kagum bagi saya pribadi khususnya. Itu 2 sosok tokoh alumni yang saya kagumi ataupun fans lah. Tapi walaupun kita ber-HMI ini banyak sosok sekali, kalau dibilang banyak, memang ratusan bahkan ribuan sosok, termasuk yang saya kagumi pula Anies Baswedan ya. Itu di layar 2 itu. Anies Baswedan tokoh gubernur sekarang yang paling fenomenal. Alumni HMI juga, luar biasa. Anies Baswedan. Dan sekarang terpilih wakilnya Ariza Patria, itu juga alumni HMI. Alumni HMI juga. Jadi tokoh di Jakarta, gubernur dan wakil gubernur dikuasai oleh hijab hitam untuk bernaik. Jadi saya sangat tertarik dan juga tidak menjadi euforia ataupun menjadi romantisme bagi kita, terutama kader-kader sekarang. Karena saya lihat terlalu euforia dengan kehidupan alumni-alumni terdahulu. Dengan melihat alumni besar, kita ingin besar seperti alumni, tapi prosesnya nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Saya memberi saran kepada kader-kader, jangan lihat alumni-alumni HMI yang sudah besar, dan jangan lihat ataupun jangan bertanya saya dapat apa di HMI. Justru dipertanyakan kepada diri sendiri, sudah apa dan sudah berbuat apa untuk HMI, sudah berbuat apa kita ini untuk HMI. Itu justru yang menjadi terlepas nanti ke depan baik buruknya, HMI itu yang akan menjawab segala pertanyaan yang kita ajukan sekarang. Berikan aja seluruhnya ini, nanti Nah, ada hasil yang akan dapat timbal balik. Jangan tanya saya dapat apa dulu, tapi saya beri apa nih untuk HMI itu. Pengabdian, dedikasi dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, orang-orang hebat itu tidak jauh dari apa yang dia idolakan ya, betul ya. Betul. Jadi kalau kita ingin menjadi hebat, mengidolakan dulu lah orang siapa nih. Gitu. Nah itu akan menjadi inspirasi kita. Wah, mereka aja bisa, masih kita nggak bisa. Gitu. Biasa.